Ya, jadi terhadap ada niat dari tersangka NM untuk melakukan gugatannya terkait uang prestasi, yang saya dengar ya informasinya dari rekan-rekan itu tentang hal kesepakatannya. Seperti itu. Jadi begini, kalau sekarang kami terlampau prematur ya, terlampau dini untuk memberikan pendapat terhadap niat dari tersangka NM untuk melakukan gugatan puan prestasi terhadap klien kami. Itu yang pertama yang kami harus sampaikan. Yang kedua, terhadap gugatan itu kan hak dari setiap warga negara. Artinya ketika tersangka NM melakukan gugatan dan memiliki dalil-dalil yang dianggap itu dapat membuktikan sebuah perbuatan prestasi, itu sah-sah saja. Tetapi kemudian kami juga dari kuasa hukum Dr. Reza Gladys dalam perkara 7355 di Polda Metro Jaya, dalam hal ini nantinya kalaupun nanti kami tetap dikuasakan untuk menghadapi gugatan tersebut, sudah pasti kami akan memperkuat kedudukan hukum klien kami. Nah, artinya bahwa pada saat ini walaupun kami berpendapat masih prematur terhadap itu, yang pasti adalah kami berpendapat hak daripada klien kami terhadap uang prestasi yang disebutkan itu tidak tertuang atau tidak mempunyai kedudukan hukum. Ya, artinya apa? Kami berpendapat bahwa tidak ada kedudukan hukum tentang sebuah kesepakatan di situ. Karena One Prestasi itu kan adalah terkait 1320 KUH Perdata. Artinya ada kedua belah pihak yang sepakat untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau kemudian subjek dan objeknya adalah terkait apa yang sekarang sedang berjalan, kami anggap itu ya sesuai dengan apa yang sedang kami perjuangkan, itu masih kami anggap prematur. Seperti itu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sebenarnya tidak ada kesepakatan itu. Jadi kesepakatan itu kan sebenarnya ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam hukum perdata. Dan kami menganggap bahwa itu belum terpenuhi. Dan kami anggap itu adalah sebuah kesepakatan yang tidak mempunyai kedudukan hukum bila dikaitkan dengan 1320 KUH Perdata. Seperti itu dia. Sudah jelas itu tidak ada. Ya, perjanjian tertulis itu tidak ada. Artinya kalau kesepakatan itu sih sebenarnya tidak harus tertulis, secara lisan pun bisa gitu. Tetapi terhadap para pihak yang membuat kesepakatan itu harus mempunyai unsur yang memenuhi syarat dari kesepakatan para pihak. Ya, salah satunya cakap, kemudian tidak dalam tekanan dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau dikatakan bahwa adanya sebuah kesepakatan, ya saya pastikan bahwa klien kami tidak pernah membuat kesepakatan dengan siapapun terhadap kasus yang sekarang ini. Seperti itu. Iya, ya kami pasti membantah karena tidak ada memang kesepakatan itu. Yang ada adalah bahwa klien kami pada saat itu merasa dirinya eh, tertekan dan kemudian harus memberikan sesuatu. Seperti itu. Ya, sebagaimana apa yang kami laporkan di Polda Metro Jaya terkait pasal 368, 27B ayat 2 dan Undang-Undang TPPU. Ya, jadi kembali seperti yang saya sampaikan kemarin, pergerakan tentang proses P21 itu sedang berjalan. Ya, artinya ada ketentuan-ketentuan di dalam hukum acara yang harus dipenuhi. Ya, menuju P21 memang ada syarat kelengkapan berkas dengan kode P19. Nah, kalau dipertanyakan apakah ini tidak ada perkembangan, itu keliru. Justru ini sudah ada mulai perkembangan. Artinya apa? Bahwa adanya pengembalian berkas dari penyidik kepada jaksa, sebagaimana keterangan dari
eh, Kasipenkum ya kemarin, bahwa berkas itu sudah dikembalikan dari penyidik pada tanggal 5 Mei kemarin, bahwa itu adalah perkembangan. Tinggal sekarang bagaimana jaksa penuntut umum mendalami dan menelaah segala berkas yang dikembalikan oleh penyidik kepada jaksa pada tanggal 5 kemarin. Nah, lalu tahapan berikutnya adalah apakah petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh jaksa dengan kode P19 beberapa waktu yang lalu sudah terpenuhi secara utuh atau belum? Nah, kalaupun belum, yang pasti sudah ada sekian persen sudah terpenuhi. Nanti saya sampaikan ini sudah bergerak dan sudah berkembang. Seperti itu. Bang, mungkin ada penambahan ini nggak Bang? Ibaratnya panggilan lagi ke Polda mungkin untuk penambahan berkas bukti gitu Bang. Mungkin dari pemanggilan RG lagi gitu Bang ke Polda atau apa gitu Bang. Ya, jadi terhadap laporan klien kami yang di Polda Metro Jaya, untuk saat ini kami dapat menyampaikan bahwa kami merasa klien kami sudah memberikan keterangan yang cukup. Ya. Dalam artian kami berpendapat bahwa klien kami tidak akan dipanggil lagi untuk dimintai keterangan. Tetapi kalaulah nanti jaksa penuntut umum melakukan pendalaman lagi terhadap berkas yang sudah dikembalikan oleh penyidik, itu bisa-bisa saja, ya. Tapi pada prinsipnya kami dari kuasa hukum pelapor berharap agar untuk segera melengkapi berkas ini dan segera menjadi P21, dugaan kami tentang apa yang disampaikan oleh penyidik saat klien kami diminta keterangan, bahwa dugaan kami tentang inisial O dan inisial S yang seharusnya sebagai saksi itu harus dipanggil dan dimintai keterangan. Jadi pendapat kami, ketika penyidik nantinya dengan segera mungkin memanggil saksi S dan saksi O untuk dimintai keterangan, kami yakin bahwa ini akan segera P21. Seperti itu, rekan-rekan. Kalau soal itu, kami belum berani memberikan pendapat tentang dugaan apa yang menjadi petunjuk jaksa. Tetapi apabila dikaitkan dengan laporan klien kami, ya itu sudah pasti. Karena pada saat klien kami itu membuat laporan tertanggal 3 Desember 2024, klien kami itu melaporkan 3 orang. Ya, satu dengan inisial NM, satu dengan inisial IM, dan satu dengan inisial O. Lalu dengan proses pengembangan penyidikan, penyidik merasa perlu untuk memanggil dan diminta keterangan, salah satunya adalah dengan inisial S. Jadi sehingga kami berpendapat, ya ini pendapat kami ya, bahwa sebenarnya apa yang harusnya disampaikan oleh klien kami dengan peristiwa-peristiwa hukum yang dimaksudkan dalam persangkaan pasal di dalam kasus ini, ya kami berpendapat itu harus ada tersangka yang lainnya seperti itu. Tapi kalau tentang apa yang menjadi petunjuk jaksa, ya kami belum mengetahuinya. Tapi kalau dikaitkan dengan persoalan peristiwa hukumnya, laporan klien kami, dan kemudian tentang soal klien kami saat itu diminta keterangan 3 minggu lalu, kami berpendapat memang harus ada tersangka yang lainnya. Seperti itu. Ya, jadi begini, saya perlu sampaikan kepada rekan-rekan ya. Sebenarnya dalam hukum acara itu, kami sebagai kuasa hukum pelapor, dalam hal untuk melakukan upaya-upaya terkait tentang proses P21 dan sebagainya dan atau yang lainnya, kami itu mempunyai kewenangan yang terbatas. Ya itu pertama yang harus kami sampaikan. Jadi kalau dipertanyakan apa yang akan kami lakukan, kami tetap akan berdiri kokoh di dalam ajas hukum formil kita, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Artinya bahwa bila dikaitkan dengan pasal 29 ayat 1 huruf B dan ayat 2, proses penahanan 20, 40, 30 dan 30 itu kan jumlahnya 120 hari. Maka proses di 120 hari ini kami berharap kepada jaksa penuntut umum agar lebih bekerja keras dan berkoordinasi dengan penyidik untuk melengkapi
ya agar penyidik untuk melengkapi seluruh petunjuk-petunjuk yang diberikan jaksa. Dan kalau kemudian hal ini belum juga sesuai dengan harapan klien kami, ya harapan kami tinggal satu, ya nanti di persidangan kami berharap agar jaksa penuntut umum menyampaikan di dalam fakta-fakta persidangan tentang hal-hal apa yang harus dipenuhi oleh penyidik yang belum dipenuhi pada saat proses menuju P21 dan kemudian menyampaikan dalam majelis hakim untuk mengkaitkan peristiwa-peristiwa hukumnya dan kemudian meminta majelis hakim nantinya agar memerintahkan penyidik untuk menghadirkan saksi S dan saksi O seperti itu.